Aku nggak lolos eligible dan aku bangga dengan hal itu, enggak. Aku sedih banget gak lolos eligible. Tapi dibanding aku sedih terus berputus asa dan nggak terima dengan segala hal yang terjadi sama diriku sendiri, aku ada satu proyek yang menurutku bisa membantu diriku dan juga mungkin kamu kenalin, aku merupakan kreator dari channel buku dulu. Kalau misalnya kamu tertarik dengan buku, kamu mungkin bakalan suka dengan channelku. Oke, aku bakalan jelasin proyeknya. Akan ada proyek yang bakalan dimulai tanggal 16 Januari 2026. Dan akan berbeda channel dibanding channel buku dulu. Alias, aku bikin channel baru, nama channelnya adalah Ajarin Diri. Proyek ini, cara kerjanya, aku bakalan setor progres belajarku ke kamu. Iya, orang yang menonton video ini. Aku bakalan setor progres belajarku ke kamu. Kalau misalnya kamu tertarik, kamu bisa langsung subscribe aja dan lihat perkembanganku. Kalau misalnya kamu penasaran, aku masuk ke salah satu kelas yang isinya itu full IPA atau aku masuk ke paket satu yang mata pelajarannya itu IPA banget lah, kayak MTK, kimia, fisika, biologi, dan lain sebagainya. Terus ada tambahan yaitu informatika. Kenapa aku milih paket satu? Karena ada informatikanya itu. Kalau misalnya dilihat dari kemampuanku, aku bisa dibilang kurang banget soal IPA-IPA kayak gini. Tapi ada satu mapel yang aku suka yaitu bahasa. Kayaknya aku anak bahasa deh. Tapi kenapa aku nggak milih bahasa atau IPS? Karena di sekolahku bahasa atau paket yang ada bahasanya itu nggak ada. Terus kalau misalnya IPS, aku kurang sreg atau aku ada pertimbangan lain dengan lingkungan yang ada di sekitarku. Jadi sebenarnya aku masuk ke paket satu atau paket yang paling ketat itu karena aku mencari yang namanya lingkungan. Kamu pasti dengar kan? Ada pepatah yang bilang lingkungan di sekitarmu itu adalah hal yang membentuk dirimu. Dan aku pengen ngejar lingkungan. Dan benar aja, di semester terakhir ini menurutku, lingkungan yang ada di sekitarku itu sangat sangat cocok di aku. Kayak kami saling membantu satu sama lain. Kalau misalnya ada yang kesusahan, kami saling membantu. Dan mereka nggak tahu kalau misalnya aku bikin jalan sini atau proyek ini. Tapi kalau misalnya ada salah satu orang yang nonton video ini, aku mohon banget buat jangan ngasih tahu siapa-siapa dan jangan ejek aku, please. Kalau misalnya kamu juga penasaran dengan rata-rata nilaiku, kenapa kok ketolak eligible, rata-rataku itu nggak sampai 90. Sedangkan teman-temanku yang lain itu hampir meraih 90. Jadi eligible di sekolahku itu nggak sampai 90, paling pol itu 8, 9. Aku kurang tahu sih, soalnya aku nggak lihat eligible-nya karena aku keburu sakit hati sendiri. Nah, kalau misalnya aku keterima eligible pun, kemungkinan bakalan keterima SNBP itu sedikit banget, karena yang aku incar itu adalah bahasa. Kemungkinan linjurnya itu ada, tapi bakalan susah banget atau keterimanya itu kecil banget, persenannya kecil banget. Sementara untuk target yang ingin aku capai, aku bakalan jelasin di next video dan juga beberapa, apa tuh namanya, kayak cara kerja dari proyek ini. Terus aku juga ada pesan buat orang-orang yang kondisinya sama sepertiku, alias ketolak eligible. Aku tahu ini semuanya berat, aku tahu kamu kecewa dengan apa yang terjadi dengan dirimu sendiri. Kalau misalnya kamu emang udah mengusahakan segalanya untuk SNBP tapi nggak keterima, aku mohon banget ke kamu jangan nyerah. Karena masih ada banyak jalan yang bisa kamu lalui untuk mencapai tujuan yang ingin kamu capai. Kalau misalnya kamu ngerasa, "Ah, aku nggak keterima eligible, aku nggak keterima SNBP," berarti udah nggak ada cara lain untuk ke tujuan yang aku inginkan. Jangan mikir kayak gitu. Karena masih ada waktu, ada sekitar 3 bulan dan aku juga sama berprogres sama sepertimu. Kita masih ada SNBT atau jalan-jalan lain yang mungkin belum kamu tahu dan jalan-jalan itu yang harus kamu lalui untuk mencapai tujuanmu. Jadi jangan berkecil hati, aku bakalan terus mendukung kamu.